voice note-nya MZ, isi chat-nya MZ sama gue gitu, gimana caranya ini. Jadi dicoba dipadu-padankan sama si Rofi, sama lawyer gue. Ya, lawyer gue menemuilah semua sih orang yang tanda kutip dijanjikan untuk pakai lo jadi brand ambassadornya. Iya, ternyata nggak sinkron semua. Sampai ada orang yang kena rugi ataupun merugi karena kejadian ini, cepat segera diselamatkan orang-orang itu. Maksudnya dijelaskan, di benar-benar digamblangkan supaya mereka pun tidak berpikir kita yang nipu gitu. Kita yang nipu. Ibaratnya kan nama lo dicatut tuh waktu itu, dan yang dari bukti chatnya dari si korban ini, jadi seolah-olah lo yang minta transfer. Itu bukan lo kan berarti ngechat? Nggak mungkin, gue tuh nggak pernah minta duit di depan duluan sebelum tanda tangan kontrak semua jelas. Itu gue baru menemukan kejanggalan di situ. Akhirnya kok gue nggak menuduh, nggak berpikir jelek, tapi kok aneh ya gitu. Ya gue juga selalu percaya gitu, kalau Allah itu kan pasti nggak tidur. Betul. Pasti hal yang kayak begini mau cepet mau lambat pasti juga akan ketahuan. Gue sih nggak pernah juga benci sama dia gitu, benci sama ya namanya manusia kali, bisa aja lagi keseleo kali lagi apa. Tapi gue nggak pernah mau membenci dan nggak pernah mau mikirin. Intinya semua wanita-wanita yang ada beritanya dan digosipin sama gue itu, dan Nagita ngerti, tahu, selesai. Umi Bayu kan itu orang keuangan ya? Nggak, sebelumnya apa staf asisten? Dia dulu yang ngurusin pajak gue. Kalau ada berita-berita gitu, gue juga nggak ngerti ya. Kenapa sampai bisa keluar berita itu? Terus gara-garanya ya yang di helikopter gitu, padahal di helikopter yang kayak seolah-olah megang tangan ya. Mau ngapain gue di depan kamera. Mau netizen mau ngegiring siapa, Nita Gunawan, kemarin ada Mimi Bayu, mau ada cewek lagi nanti. Ya gue akan ngomong sama Gigi. Ya udah tinggal jadi kuncinya. Dari ketinggian lantai 45 Rumah Uya Casa Grande Residence, 3, 2, 1, close the horden. Gila, top. Di ini nggak sama Rans di akuisisi nggak channel gue? Bisa ya? Bisa. Iya. Gue lihat dulu kalau memang semakin bagus, iya, viewers lebih banyak dari MZ, gue ambil. Oh iya, jelas lebih banyak dari MZ lah. Tapi viewers gue sekarang banyak gara-gara MZ sih, jadi gue harus terima kasih. Siapa? Marini Jumarnis. Mama Cenudin. Oke, Vi, sehat Vi? Sehat dong, ngeliat batik. Oke, batik luar biasa. Batik hari ini karena kita bangga dengan batik Indonesia. Benar. Dan Rapi amat lo sekarang ya. Iya dong. Menuju 2024 nih kayaknya Raffi mau nyalonin diri nih jadi wakil presiden apa presiden sih? Gue akan mencalonkan untuk menjadi nyalon kecantikan. Nyalon hewan bukan nyalon ya. Nyalon catokan lo ya. Oke, Vi. Thank you udah datang ke sini ya. Dan thank you juga lo udah sering mampir ke restoran gue, Jestik. Kapan gue mau ke Jestik dong? Jestik lagi kan? Udah buka belum sekarang? Udah buka lagi dong. Pas Covid tutup dulu. Sempat tutup. Sekarang gue mau datang ke Jestik. Iya, dulu lo paling suka makan rib eye sama Gigi kan? Iya, gue mau ajakin anak-anak Rans bola sama Rans basket, gue makan di situ. Makan Jestik bener ya? Jadi gue habis latihan biar semangat, gue ajak ke Jestik. Oke. Kalau Rans Entertainment, Abrar udah keenakan dalam hidupnya. Iya. Nggak usah lah. Ini dulu yang basket sama bola. Yang basket bola, Abrar udah tinggal enak doang dia. Baru beli rumah dia. Beli rumah. Padahal dulu waktu zaman dulu beli Avanza aja dia setengah mati susahnya. Sekarang Abrar lagi bangun rumah. Tapi isinya minta sama gua. Oh, minta sama lo? Ntar gua kadoin. Iya. Ini bos yang baik nih kan. Awas lo pada pindah ke Raffi lo ya. Berarti minta ke lu. Hah? Minta ke lu. Iya lu. Ya gua minta ke lo lah, gua abis itu. Iya. Minta ke MZ. Oke, Vi, ngomong-ngomong soal MZ. Kan lo juga akhirnya nama lo terseret juga dalam kasus MZ ini. Iya. Nama lo dipakai dia untuk menipu orang lah ya. Diduga menipu orang. Ya. Jadi gimana sih ceritanya, jadi gimana? Sebenarnya gue tuh orang yang nggak pernah mau ikut campur dan nggak pernah mau ribet. Tapi saat memang ini mencatut nama dan merugikan orang lain, merugikan instansi company yang lagi gue. Karena kan sekarang kan posisinya kan udah nggak sendiri nih, ada investor. Benar. Ada yang lain, jadi gue pun harus meluruskan ini kepada pihak internal. Iya. Terus kan nanya, emang disangkanya malah karena sekarang Rans itu sudah ada investor, jadi gini, loh Raffi, kamu kok main-main sendiri gitu kan, semuanya yang berhubungan dengan
Raffi Nagita kan harus lewat lewat Iya, Rans iya. gitu. Iya, Jadi iya. jadi emang ini akhirnya kemarin gue menunjuk lawyer memang si Rofi, teman gue sendiri yang memang jadi lawyernya, dia direktur legalnya Rans, Iya. jadi dia juga secara personal juga selalu support gue juga. Nah jadi dikaji dulu beberapa, kemarin ternyata sama Rofi ditelusuri. Iya. Gue juga, si Rofi bilang waktu itu kan ya beritanya inilah itulah Iya. pihak mereka lah. Akhirnya gue bilang semuanya tuh ada di chat gue gitu, Iya. di chat gue gitu, waktu di handphone gue yang sebelumnya ada kok semuanya kok. Akhirnya sama voice note-nya MZ. MZ, voice note-nya MZ, isi chatnya MZ sama gue Iya. gitu, gimana caranya ini. Jadi dicoba dipadu-padankan sama si Rofi, sama Oke. lawyer gue. Akhirnya lawyer gue menemuilah semua dibilangnya yang orang yang di tanda kutip dijanjikan untuk Pakai lo jadi brand ambassador-nya. iya, ternyata nggak sinkron semua. Intinya gini lah, gue nggak mau menuduh dia benar atau salah di ini atau nggak, tapi ya udah gue bilang, akhirnya gue bilang sama Rofi, apapun yang memang merugikan pribadi atau merugikan perusahaan, Iya. tolong ditelusuri aja, diselesaikan seselesai-selesainya. Apalagi kalau misalnya sampai ada orang yang kena rugi ataupun merugi karena kejadian ini, cepat segera diselamatkan orang-orang itu. Iya. Maksudnya dijelaskan, benar-benar digamblangkan supaya mereka pun tidak berpikir kita yang Nipu kita yang nipu, karena kan nama Iya. baik kan ya alhamdulillah sih gue lo lah, kita sama-sama lah, kita selama ini kan Iya, jaga nama baik. iya, kalau di TV ya kadang kita suka bergimmick ya, bercanda-bercanda. Ya, itu kan buat hiburan. Buat hiburan. Kan Iya. bukan kita menipu kan, maksudnya Iya, flexing lucu-lucuan lah. Iya, ibarat. benar. Tapi kan saat kita menjadi kita sendiri, apalagi untuk ketemu sama orang, ya nggak mungkin kita Nipu. jangan Iya. gitu. Nah, permasalahannya gini, Vi. Ibaratnya kan nama lo dicatut tuh. Waktu itu dan yang dari bukti chatnya, dari si korban ini, ya, dia seolah-olah dia mendapatkan bukti chat lo sama MZ yang lo seolah-olah bilang begini, sok gerak transfer gitu kan, Iya. udah buruan harus sekarang, padahal itu lagi mau lebaran. Iya. Jadi seolah-olah lo yang minta transfer, itu bukan lo kan berarti ngechat. Nggak mungkin, gue tuh nggak pernah minta duit di depan duluan sebelum Iya. emang jadi gue, Gigi ataupun Rafathar, ibaratnya Iya. Rayansa yang mau menggunakan jasa kita nggak pernah tuh meminta uang di depan Iya. sebelum tanda tangan kontrak semua jelas. Jadi waktu itu keadaannya memang keadaannya itu kayak dia tuh ya mungkin karena temen gitu ya, mungkin Iya. kayak temen, ya udah deh Vi, ini ada duitnya nih misalnya. Ini kan Uya yang nemuin, misalnya bos Uya nih, Vi ini ada dapat nih duit sekian. Tapi nanti lu bagi gue ya 10%. Wajar, Vi. Wajar. Gue bilang oke, nggak masalah. Lu nggak tahu kenapa duitnya, udah deh cepetan deh, duitnya itu banyak kok, duitnya si orang itu, dia mau transfer lu sekarang. Ya bentar dulu, gue bilang tenang aja. Tapi kan karena lu temen gue gitu, ya udahlah sini, ya udah deh. Lu juga punya rekening gue kan, ya udah kirimin. Terus, bagian gue dong, cepetan dong. Iya. Udah gue kirim ke lu. Iya. Terus pas mau kerja, wah, gue nggak bisa, maksudnya gue nggak bisa nih bro, gue nggak bisa karena harus ada SOW-nya dulu dong. Iya, iya. Udah deh, gue balikin dulu duitnya deh, mendingan gue balikin dulu duitnya. Kontrak lu deh, gue bilang Iya, gitu. iya. Gue deh, wah udah nggak bisa nih. Lu nya mungkin udah begitu. Nah Iya. di situ gue baru menemukan kejanggalan di situ. Akhirnya kok gue nggak menuduh, nggak berpikir jelek, tapi kok aneh ya gitu. Gue bilang akhirnya gue diem beritanya jadi seolah-olah gue yang minta duitnya duluan. Nah, duitnya udah lo balikin ke yang Udah transfer dong. apa ke MZ? Ke pihak MZ gue langsung balikin. Bukan ke yang transfer? Enggak. Nah, permasalahan dari MZ ke itu nyampe apa Kan gua enggak, lo nggak kenal, tahu. Kan Iya. gue juga nggak kenal gitu. Sedangkan gue udah bilang, ada di chat-chatnya waktu itu si Rofi juga ngeliatin, emang gue bilang kok nggak bisa. Gue bilang kalau memang ini udah deh, SOW-nya dulu mana, maksudnya gue Iya. datang ke sana tuh ngapain. Pertama kan lu datang ke pabriknya aja kok, cuman nge-brandingin si yang punya, karena yang punyanya ibaratnya pengen tampil. Pengen tampil. Tapi kan gue ada merek kosmetik, gue bilang gue belum habis sih kontraknya deh. Iya, MS Glow. Udah nggak apa-apa, ntar lu dikontrak 20M deh, setahun deh. Oh, dibilang gitu, dijanjikannya. Ya gue bilang, bukannya kita, ya semua orang Harus ya butuh profesional. uang, tapi kan harus profesional, bukan mau uangnya 100 miliar, 200M, tapi kalau memang bukan sesuatu hal yang emang nggak semestinya, mau ngapain gitu, gue bilang. Apalagi gara-gara duit, terus gue punya hubungan, ya gue kan ada Mas Gilang juga, Mas Iya. Yedi juga dengan produk yang itu kan gue masih Betul, bareng betul, gitu betul, loh kan. betul. Nggak mungkin cuman gara-gara uang Iya, kayak begitu, dan iya. bukan tipe gue juga yang kayak begitu. Akhirnya gue bilang,
udahlah nggak usah lah, gue bilang coba gue balikin dulu, Met. Ribet karena ribet. Berapa duit waktu itu, ingat nggak? Waktu itu tuh 1M kalau nggak salah. 1M. 1M. Oke. Itu kan yang 1M. 1M 700 gue lupa. Nah, itu kan ada yang kalau nggak salah yang satu kan. Ya, Tapi ada satu lagi yang Mbak Rizky Ananda, itu justru nama lo kan kalau nggak salah dipakai untuk bilang bahwa dia bisa memakai lo buat brand ambassador. Ya, Tapi duitnya nggak sampai ke lo. nggak nyampe. Tapi nyampenya adalah ke temannya MZ. Wah, gue nggak tahu makanya. Nah, itu kan. Jadi tapi Mbak Rizky itu taunya si Sarah itu, temannya MZ itu adalah manajemen lo. Nah, ya jadi Berarti ada 2 kasus nih ya? ada beberapa kasus memang akhirnya. Tapi gue sengaja, gue tuh nggak nanya sama si Rofi. Maksud gue, Iya. ya udahlah, lu kelarin aja lah. Karena gue juga tipenya, gue tuh buat gue nggak mau menghabiskan waktu gue buat suatu hal yang nggak penting. buat Iya, gue. jadi capek. Gua aja sekarang capek nih. Maksud Iya. gue, apa sih gitu Kak? Maksud gue, ya gue juga selalu percaya gitu. Kalau Allah itu kan pasti nggak tidur. Betul. Pasti hal yang kayak begini, mau cepet, mau lambat, pasti juga akan Iya. akan ketahuan gitu. Jadi gue pikir, adalah Rof, gue banyak pekerjaan lain dan tenaga gue butuh untuk fokus sama yang lain. Gue bilang, lu silakan aja, gue kasih ke kuasa hukum gue. Mau apa Dia yang jalanin. silakan. Tapi sampai nanti di session terakhirnya, lu ngobrol sama gue. Gitu. Oke. Nah, itu pertama. Kedua, MZ kan selalu membawa-bawa kedekatan dia dengan keluarga lo. Ya, Iya kan? Terus juga dia sampai bilang gue masih ada buktinya nih. Keluarga lo yang justru kayak seolah lo yang tidak tahu berterima kasih. Karena dulu lo yang di-endorse dia, yang sampai umroh sama dia gitu. Iya. Sebenarnya sedekat apa lo sama dia dan bener nggak bahwa dulu yang dibilang tuh begitu? jadi gini, even sama pekerjaan sama siapapun, gua kan profesionalismenya ada, kekeluargaan juga ada. Iya. Sebenarnya gini, coba dibalik ya, misalnya gue yang punya produk nih, gue misalnya punya produk kecantikan dan gue yang punya produk umroh. Waktu itu gue baru merintis. Waktu itu misalnya gue bekerja sama Uya Family, yang memang bisa memberikan benefit banyak buat gue. Gue kasih tiket, berangkat, tapi kan secara nggak langsung lu juga kerja untuk mensosialisasikan produk lo. bahwa umrohnya Raffi ataupun kliniknya Raffi bagus ataupun apa, ya kan lu kerja. Terus tiba-tiba suatu saat gitu, masa ya ini kan kita baik kontrak. Iya. Kan semuanya kan kerja. Klien dengan. Ya, jadi bukannya gue misalnya gue punya umroh gitu ataupun gue punya klinik yang gue kasih ke lu, terus lu nggak ngapa-ngapain. Nggak ada, kan nggak begitu. Bukan gue kasih cuma-cuma juga. Kita benar-benar kerja. Iya, benar-benar kerja. Kayak gue jadi misalnya brand ambassador sebuah brand nasional, internasional. Jestik misalnya, Jestik. Iya, Jestik misalnya. Gue datang ke sana makan, gue videoin. Gue difoto ataupun gue selalu bilang, oh Jestik enak kan. Itu namanya campaign, emang itu seperti itu. Terus kan saat suatu hari misalnya, terus gue ngomong sama, ya misalnya tiba-tiba kontraknya habis. Ataupun kita nggak diperpanjang, misalnya nggak perpanjang lah. 5 tahun kemudian, gue ketemu lagi sama lu. Terus tiba-tiba gue bilang, ih lu nggak tahu terima kasih ya, kan lu dulu sama gue. Apa sih maksudnya kok pamrih? Mas kita kan kerja profesional. Sama-sama win-win dan sama-sama. Ya lo benar, gue kerja ngasih benefit buat lo ngasih ya buat gue, ya udah nggak usah diungkit-ungkit gitu kan. Ataupun kalaupun gue misalnya mau ngasih pun ke lu, kalaupun gue bener-bener kasih, gue mah nggak bakal ungkit-ungkit. Sesuatu hal yang kayak gitu ngapain kita ungkit-ungkit. Bener. Jadi apalagi yang memang skemanya adalah pekerjaan, kan nggak mungkin juga gitu kita merasa nggak begitu, emang kerja kok gitu. Jadi ya menurut gue ya nggak kurang nggak relevan aja. Jadi gue jelasin ya kita bekerja ya profesional, tapi secara kekeluargaan juga ada. Tapi kan semuanya by kontrak dan by SOW. Iya. Tapi MZ yang lo kenal dulu sebetulnya gimana sih? Jadi waktu itu memang kita kenal waktu di awal-awal merintis kliniknya, terus juga merintis travel agennya. Kita berhubungan dengan baik. Setelah berhubungan dengan baik, ya waktu itu ya namanya juga bisnis kan. Kita juga saat memang tidak bisa disepakati angka, yang namanya juga kita kan berkembang. Kan nggak mungkin sekarang gue bayar lu, misalnya gue bayar lu, let's say 500.000, misalnya gue bayar 500.000. Terus dengan skala lu yang tambah besar, masa terus 500.000? Iya. Sedangkan misalnya ya at the moment, ini kan kontraknya habis. Kecuali kalau gue dikontrak 10 tahun, ya udah gue juga ikut. Tapi kan kita lo terima deh tuh gitu kan. Iya, jadi secara gue pun kan
kita kan as a kontrak yang memang ada episodiknya. Iya. Di saat memang kita nggak ditemukan angkanya, ya udah gue juga, ya kan habis kontrak, gue juga nggak ngambil yang lain-lain dulu, santai dulu. Jadi menurut gue waktu itu awalnya di situ, setelah itu ya mungkin udah sama-sama sibuk, udah nggak pernah ketemu lagi, udah sibuk masing-masing, ya udah, habis gitu ya. Ya udah gitu doang. Ya udah. Jadi nggak bukan dekat sebagai sahabat pernah. Gini, Iya. gue ini menganggap semuanya yang kenal gue sama keluarga gue ya gue mau terserah mereka mau nganggap gue apa. Iya. Tapi gue menganggap mereka ya teman dan sahabat. Ya semua lu karena lu baik sama semua orang. Semuanya gue anggap, Iya. tapi terserah mereka mau nganggap gue apa gitu. Dan rasa-rasanya bagus juga kalau kita bekerja semuanya ada azas profesional dan kekeluargaan. Itu Bener, kan penting. enak, Itu kan enak, orang enak. Indonesia Iya, banget. iya. Tapi kan setelah kita lama nggak ketemu, ya itu tuh gue udah lama nggak ketemu, ya mungkin ketemu di acara lah sekali waktu itu. Ada di tiba-tiba waktu pernah datang ke rumah sekali, terus udah nggak pernah ketemu lagi, tiba-tiba yang nawarin kerjaan ini, gitu. Jadi udah posisinya ya, gue menganggap semuanya dekat, tapi bukan intensitas yang dekat seperti dulu yang kita Iya. ketemu. Ya kan sama kayak gue sama lu, mungkin dulu kita sering ketemu, sekarang Iya, kita lagi di nggak Asia ketemu. tiap Tapi hari, ya kan? Iya, terus sekarang kita lagi jarang banget ketemu, Iya. Tapi kan memang siklus berteman dan Iya, itu kan memang begitu. Tapi kan nggak suatu hari tiba-tiba gue nggak ketemu sama lu, tiba-tiba oh ya gue ada duit nih, gue ada kerja nih, gini. Tapi tiba-tiba jadi masalah gitu, terus gue jelek-jelekin, gue kan nggak begitu gitu. Betul, setuju. Jadi menurut gue sih intinya, gue nggak tahu apa yang berubah dalam apa, tapi intinya kalau gue berpikirnya ya udahlah, setiap orang pasti ada masalah, ada proses pendewasan dirinya, ya udah. Gue sih nggak pernah juga benci sama dia gitu, benci sama ya namanya manusia kali, bisa aja lagi keseleo kali lagi apa, tapi gue nggak pernah mau membenci dan nggak pernah mau mikirin gitu, maksudnya ya udahlah, siapa tahu ini sekolah juga buat kita gitu, maksudnya untuk kita lebih ini lagi gitu. Tapi dibikin simpelnya karena capek kalau ngurusin urusan kayak gini doang, belum nanti ada orang yang nunggangin ataupun apa, banyak kayaknya urusan lebih penting yang gue harus kerjain. Jadi politis ya nanti kemana-mana ya. V, berikutnya gue mau nanya nih. Kita nanya soal isu-isu yang beredar. Bebas. Justru di sini klarifikasi gitu kan. Nita Gunawan, kita lihat dulu artikelnya. Ini apa? Ini gimmick atau emang gimana sampai ada isu kayak gini? Ya, karena yang gue kenal, lu kan orangnya kan gitu, Vi. Gitu. Ya, enggak bercanda. Intinya dulu gitu, tapi kan sekarang enggak lo gitu kan. Intinya gue senang sama wanita-wanita cantik. Iya, apa salahnya gitu? Dan gue seneng bersosialisasi, kerja bareng, mau dibilang gimmick, mau dibilang enggak ya, termasuk di dunia hiburan yang gue geluti. Intinya, semua wanita-wanita yang ada beritanya dan digosipin sama gue itu, yang penting gue bisa menjelaskan ke Nagita, dan Nagita ngerti, tahu, selesai. Gitu. Gue mah nggak usah pusing. Nagita tuh tahu apa nggak mau tahu? Justru orangnya. Kalau yang dia tuh gini, kalau ada yang berita-berita gitu, dia mah udah tahu. Yang Nagita takut itu bukan yang dia takut, dia mah orangnya udah bukan takut lah. Tapi yang harus dipertanyakan itu sama Nagita yang nggak ada di berita. Itu justru? Itu yang bawah tanah itu yang paling bahaya. Oke. Jadi kalau soal Nita Gunawan, soal Mimi Bayu, segala macam ada di berita, jadi dia ya itu tahu semua gosip Gigi. hoax ya. Kayak Nah, Mimi Bayu itu kan apa ya? Nanti kita bahas nanti habis itu nanti. Oke, tapi yang nggak ada di berita, dia justru takut. Emang pernah terjadi beberapa waktu terakhir ini yang nggak ada di berita dia pertanyakan? Sama enggak. Dia cemburu sama siapa gitu? Nggak pernah. Kalau Nagita tuh nggak pernah cemburu. Dia selalu bilang. Dia nggak pernah cemburuan ya? Tuh Astrid denger Trit. Dia selalu bilang bahwa ya. Mau orang ngomong apapun dia cuma mau percaya dari mulut gue doang. Gitu. Bagus itu. Jadi gue nggak pernah ibaratnya kalaupun ada berita udah sampai beritanya headline kayak dibilang gue pergi sama cewek, dia mah bodo amat. Dia yang penting ngeliat. Ya gue selalu bilang juga sama Gigi, ya sebagai manusia pasti nggak mungkin lah gue seperti malaikat, tapi gue akan melakukan yang paling terbaik dan menjadikan Gigi seperti malaikat buat gue, bukan guanya nih, tapi gue akan menjadikan dia sebagai malaikat. Jadi ya apapun itu, Nagita cuma bilang akan denger cuma dari mulut gue doang. Oke. Terus kemarin gue sempat lihat di acara Ketawa Itu Berkah ya, Hotman Paris bilang, wah ini Nita Gunawan sama lo sering jalan bareng nih. Nah itu nggak akan itu gosip juga, apa cuman jalan bareng sering? Karena dulu gue sama dia di acara Oke Bos dulu di Trans 7, terus di acara The Cafe
dia tuh di The Cafe lah. Begitu sering beberapa kali temennya dia juga teman-teman gue gitu. Oke. Kayak di Sofi, ya kita ngobrol di ya di mana gitu ya udah ngobrol biasa aja. Mau gue juga suka misalnya karaoke, makan sama teman-temannya udah biasa sebatas gitu doang. Jadi si Nagita juga nggak karena dia tahu setiap kali gue kemana tuh Gigi tuh tahu mau dia telepon gue pasti gue angkat. Jadi nggak pernah gue lagi di mana sama siapa, mau sama temen kayak mau lagi karaoke sama cewek kayak mau lagi makan mau apa, Gigi telepon pasti gue angkat. Nggak pernah kalau angkat. Enggak, dan gue pasti kalau dianya ya misalnya namanya suami istri lah, kalau lagi ribut lagi ribut mulu ya WA-nya suka nggak gue balas, tapi kalau telepon pasti gue angkat. Di mana? Di sini. Gitu. Jadi dianya pun gue mencoba meminimalisir untuk suatu hal yang menjadi beban pikirannya istri gue gitu. Seenggaknya dia tahu diangkat kan sama kita nggak diangkat kan beda. Oh iya benar. Kalau saya nggak diangkat, oh ya diangkat gitu. Jadi gue selalu menjaga itu. Jadi sama Nita Gunawan sama sekali dia nggak cemburu ya, sama sekali. Nggak Cemburu apa nggak ngomong? Intinya tuh Gigi itu bodoh amat. Gue pernah bilang sama Gigi, udah kamu nggak usah pernah cemburu. Kamu itu udah ibaratnya ditakdirkan untuk wanita yang hidup bersama aku. Sekarang tinggal aku gimana untuk membahagiakan kamu. Kamu nggak perlu cemburu. Aku bilang, ngapain kamu cemburu? Orang kamu itu udah semua orang udah tahu gitu. Ya di balik segala kekurangannya aku ya, tapi nggak perlu kamu cemburu karena apapun yang terjadi pasti aku akan ngomong sama kamu. Makanya dia juga udah tahu konsep itu kita, jadi dia nggak akan pernah tergoyangkan. Itu sekarang nih ya, berarti udah dari posisinya seperti itu ya. Nah sekarang gue mau nanya, tapi pernah nggak selama lo pernikahan dia cemburu sama satu orang aja misalnya? Cemburu waktu iya. Cemburu sama satu dia perempuan? Lebih sering banyak cemburu sama masa lalu gue. Justru masa lalu? Wanita yang ada di masa lalu, lebih bukan cemburu lah. Tapi iya maksudnya ya ada rasa ya gitu ya? Iya, tapi kalau wanita-wanita yang sekarang rasanya enggak lah. Rasanya jadi? Rasanya kayaknya dia juga enggak lah. Tapi gue tuh juga nggak tahu karena Gigi tuh nggak pernah menunjukkan itu. Intinya dia, kalau ibarat Gigi tuh tipe yang, aku mau pergi ya, mau ke Bali, ya udah aku perlu ikut atau enggak? Enggak deh, aku sama teman-teman udah nggak akan ditanya sama dia temennya siapa. Aku perlu ikut gak? Ikut. Jadi dia sesimpel itu. Kalau dia nggak ikut, ya udah aku pergi sama teman-teman ya. Atau enggak, ya udah kamu ikut. Nggak usah deh, kamu nanti aja. Misalnya nyusul, aku kan sama teman-teman lu. Oke nyusul. Jadi sesimpel itu, kita nggak usah ribet gitu. Enak ya? Enak. Lu sama Astrid gitu. Gigi tolong ajarin Astrid. Hah? Gimana caranya? Astrid dengerin Astrid, hey! Mana lu? Enak tuh tapi. Iya lebih, karena banyak hal yang lebih penting yang gue selalu bilang sama Gigi, nggak usah mikirin. Cemburu itu perlu ada bumbu-bumbunya, tapi kan hal gue sama Gigi tuh udah yang tipe, dia juga udah tahu tipe gue. Emang gue tuh lenjeh sama cewek-cewek, emang sifatnya begitu, ngobrol sana sini, bercanda gitu. Jadi Gigi juga tahu. Justru yang mungkin kalau gue nggak ada apa-apa, kalau gue ada suka ada pasti gue kelihatan banget gitu tipenya. Tapi kan gue juga nggak mungkin ngancurin lah suatu hal yang sama Gigi, ya pasti benar gue akan jaga gitu. Benar. Apalagi udah dalam tahap ini loh, sampai posisi sekarang kan. Udah nggak pernah berantem gue sama Gigi, kecuali ya itu kalau mungkin kalau Giginya cemburu atau Giginya ngeribetin hal yang ribet, pasti gue akan berantem terus. Gue digosipin ini, pergi ini, kayak gini pulang malam gitu, nggak akan ditanya juga sama dia karena dia tahu yang pasti gue pulang. Kalaupun gue nggak pulang, gue pasti ngabarin. Misalnya nih. Nggak pulang kemana lo? Gue tuh tipe yang emang kayak misalnya gue meeting sama beberapa teman gue gitu ya, mau di mana ya misalnya gue tipe misalnya kayak di sini gitu, ini kan syuting malam gitu, tiba-tiba kalau misalnya teman yang deket banget gitu, gue capek, gue tidur, bisa gue tidur balik subuh, bisa balik pagi. Tapi Gigi juga tahu karena dia mau video call, dia mau nelpon pasti gue angkat, nggak mungkin gue nggak angkat. Oke. Ada nggak satu nama yang Gigi pernah cemburu? Sebutin nama dia. Enggak sih, kalau dia tuh nggak pernah nyebut nama. Nyebut nama juga nggak pernah, nggak bilang gue cemburu, itu nggak pernah bilang. Nggak pernah. Tapi feeling lo dia pernah cemburu sama siapa? Pernah tahu nggak? Gue nggak pernah tahu dia tuh cemburu sih. Gue nggak pernah lihat Gigi cemburu. Kalau secemburu tuh misalnya gini, misalnya kayak contohnya misalnya ada mantan gue gitu, misalnya insecure ya cewek aja, misalnya kan Gigi baru melahirkan, mungkin karena habis melahirkan 9 bulan kan pasti badannya belum kembali lagi, belum kembali lagi kayak yang dulu. Kalau bisa tiba-tiba yang lihat
Cie, mantan kamu ini cantik banget ya. Oh, dia ngomong Masih- begitu ya? Si ini, aduh kalau aku kayaknya badannya dia. Nanti kan gue tenangin lagi. Ya enggak lah sayang, ketipe kayak kamu bukan nyari body, udah pasti nyari hati lah. Kalau mau nyari body mah aku cari aja cewek umur 15-16 tahun aku gitu. Jadi gue selalu menenangkan kayak gitu. Iya, iya, sama. Emang cewek-cewek begitu insecure ya kadang-kadang. Suka bandingin sama mantan kita gitu kan. Iya. Iya. Si Tapi Aci juga suka bilang, aku udah terus aja liatin mantan-mantan kamu. Liatin terus si Budi gitu kan. Aku body. Budianti. Ya, Budi. Iya. Oke, itu soal cewek-cewek tadi ya. Nah, gue pengen tanya lagi nih. Gue sih terus terang nggak percaya sama berita ini. Mimi Bayu kan itu Itu mah keuangan, orang keuangan ya? enggak sebelumnya Apa dia. staf asisten, Bang? Dia dulu yang ngurusin pajak gue. Iya. Pajak gue, gigi, yang lain-lain. Terus sedang berjalannya waktu, akhirnya dia karena ada posisi manajemen gue kosong, Iya. yang bagian finance, bagian keuangan, ya akhirnya gue tarik dia gitu. Jadi di posisi itu, jadi dia ngurusin pajak ngurusin keuangan yang pribadi ya. Iya. Dia juga maksudnya untuk kasir. Jadi gue ada Om Beben, ada dia. Jadi yang di gue tuh, yang gue pribadi gitu, tim gue tuh ada Om Beben, Mimi Bayu, si Sensen, si Mary, si Prio. Ada lagi yang nganter-nganter gue, si Bemeng, si Iwan gitu-gitu. Jadi emang ini orang-orangnya gue gitu. Oke. Beda lah sama bukan yang bagian ngurusin di kantor. Ngerti? Pribadi. Iya kayak Mary Sensen kan nggak bakal juga ada di kantoran kecuali ada Iya. syuting. Terus jadi kalau ada berita-berita gitu, gue juga nggak ngerti ya. Kenapa sampai bisa keluar berita itu? Kan pasti apa ada yang nggak suka sama lo? Apa kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu kan? Ya waktu itu sih gara-garanya ya yang di helikopter gitu. Padahal di helikopter Yang kayak seolah-olah megang tangan ya? Padahal lagi turbulens waktu Iya. itu. Lagi juga ibaratnya kata Gigi tuh, ya gue juga bagi, ya ngapain juga gitu. Kalau misalnya ibaratnya kita mau ngapain gue di depan kamera gitu. Iya, pasti diam-diam di belakang ya kan? Iya, jadi juga ya udah kemarin juga karena gue tinggal ngomong ke Gigi aja. Jadi mau netizen mau ngegiring siapa, Nita Gunawan, kemarin ada Mimi Bayu, mau ada cewek lagi nanti. Ya gue akan ngomong sama Gigi. Ya udah tinggal jadi kuncinya ya di Gigi. Mau orang ngomong apa juga, kalau gue juga bisa menjelaskan justifikasi ke Gigi memang ya itu segala sesuatunya, ya gue pun nggak sempurna, tapi apapun itu Gigi itu akan jauh lebih tahu daripada netizen atau haters gitu. Oke. Jadi nggak akan, insya Allah nggak bakalan gimana karena apapun sebelum orang nyampe pasti gue ngomong dulu sama Gigi. Oke. Berita ini lo dan Gigi atau Gigi tahu berita ini setelah keluarnya berita gosip ini? Apa justru ada orang yang ngomporin itu? Enggak, karena ada satu dan lain hal kali mungkin kan dia ini kan sebenarnya dulu bukan di situ posisinya, sekarang kan di situ posisinya. Jadi manajer. Ya mungkin ya ada yang suka atau nggak suka, terus juga satu sisi juga kan ya kayak orang-orang ya kayak DM gitu. Oh ini ada, ini kan sering banyak masuk. Iya. Gigi meskipun sama gua tuh nggak pernah baca kayak gitu, tapi kan ada orang aja yang ngasih tahu. Iya. Ada saat orang ngasih tahu, orang kantor ngasih tahu, tapi kan pada kenyataannya tidak seperti yang di Iya, DM. betul. Jadi ya udah selesai gitu. Oke. Mimi Bayu merasa terganggu juga nggak dengan ini? Iya, pasti kalau gue sama Gigi setiap mendapatkan kayak gini kita mah udah biasa. Tapi kan kalau orang biasa gitu, Nah, pasti. Cuman ya untungnya dia juga kan udah tahu gue lama, udah ikut gue lama gitu. Ibaratnya udah 7 tahun dia ikut gue lama, jadi dia pun udah ngerti. Iya. Udah pas gitu-gitu paling ya udahlah, ambil cuti dulu Gi, 2 minggu pergi gitu. Iya. Ya sekarang juga nanti gue bilang ya paling sebulan juga beritanya hilang, ya udah hilang lagi, ya Iya. udah bisa kerja lagi. Tapi ya memang resikonya tuh apapun kita punya followers banyak dengan Iya. dengan segala suatu halnya kan ada plus minusnya pasti. Iya sih. Apalagi seorang Raffi Ahmad yang ibaratnya followers Instagram terbesar di Indonesia, lu pasti kan sekarang? Gua. Iya kan. Oke. Subscriber YouTube juga banyak kan? Iya. Oke. Udah berapa sih subscriber YouTube sekarang? 20 berapa? 23 kan? 23 M. Terus artis terkaya di Lu Indonesia, terkaya. lu lah. Gue udah bukan artis lagi. Lu apa sekarang? Ya kan gue dibilang bukan artis sama pengacara itu. Gue lagi berusaha lagi untuk jadi artis. Iya udah. Lu casting makanya pas Ya, lu casting, lu video ini iya, saya iya. jadi artis Tolong ya lagi. diorbitin ya, rans musik apa kayak gitu. Iya kasihan Vi. Iya kan. Nah itu kayak gitu-gitu kan. By the way lu udah dengar lagu Cinta yang baru belum? Apa judulnya? Lagu sedih. Judulnya apa? Sedih. Lagu sedih.
gue nanti gue mau bikin tok ya. TikToknya ya? Tok Sama ya? Gigi sedih. Nah, nanti lagu sedih, nanti nonton nih guys. Ini ada lagu cinta yang baru ya. Ada giveaway-nya, kalian bisa tinggal komentar di kolom komen video musiknya sama sertakan nama Instagram kalian. Tuh, oke. Nanti lo lihat juga Vi lagu sedih ya. Oke. Dan Vi, saat pertanyaan lo pernah cemburu nggak sama Gigi? Enggak. Nggak pernah, sama sekali dari pacaran sampai sekarang? Gue tuh sebenarnya nggak cemburuan orangnya sebenarnya. Tetapi kalau jadi gini, kalau ada suatu hal yang membuat sepertinya tidak aman. Ya. Untuk sebagai gue laki-lakinya dia gitu, wah ini kayaknya nggak aman nih kalau dia berada ada di dekat si ini ataupun ini, gue pasti akan melarang. Tapi bukan karena cemburu gitu. Karena gini, cemburu itu kalau si perempuannya gue feedback gitu. Tapi kan selama yang ada di, ya misalnya siapa yang di samping gue ini selama gue dulu pacaran, ya dianya anteng-antengnya mau 1000 cowok godain, ya gue mah seneng-seneng aja cewek gue cantik. Tapi kalau saat memang merasa wah nggak aman, ya pasti gue sekat-sekatin gitu. Oke, dan tidak pernah terjadi hal ya, itu. Gue sekat-sekatin. Iya, gitu. Kan kita yang menjaganya, karena kan kita nakoda dalam hubungannya. Lo sekarang merasa lo sukses banget? Belum lah, sukses mah. Wah gila, lo sampai sekarang masih bilang belum. Sukses itu abstrak. Gitu. Sukses itu abstrak. Ada orang yang kelihatan misalnya contoh apa nih, mau dari finansial. Ada orang yang punya kelihatannya gedung mewah ini mas, tapi masih utangnya banyak. Ada tapi orang lo nggak mungkin lo ada utang kalau ada. Utang mah ada pasti. Ya kreditan biasa kan. Ya. Ada juga orang yang kelihatannya keren berwibawa tapi dalamnya kosong. Ada yang kelihatannya kaya raya tapi hatinya bahagia. Jadi sukses itu masih abstrak menurut gue. Tapi dicari sukses itu yang penting kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi ibaratnya suksesnya kita tuh dalam suatu hal yang nanti udah nggak nyusahin banyak orang. Dan itu. kita bisa bantuin banyak orang. Nah, sekarang lo udah bantuin banyak orang kan? Ya tapi kan baru nih, belum kita bisa menjaga kestabilannya. Oke, gue tanya, seorang Raffi Ahmad, lo sekarang pernah nggak akhir-akhir ini merasa sedih dalam hidup lo? Gue tuh orang yang nggak pernah mau sedih sebenarnya. Nggak, hal yang membuat lo sedih pasti ada. Kalau mau sedih itu saat anak gue cepat besar gitu, karena kan banyak waktu yang kehilangan dari Rafathar Rayansa, waktunya banyak yang hilang. Terus juga melihat bini gue udah mau pernikahan gue udah mau 10 tahun tapi banyak waktu yang terbuang karena sibuk ya gue. Tapi nggak apa-apa, gue sendiri udah mau berjanji sama diri gue sendiri nanti umur gue 40 tuh gue lebih bisa banyak waktu sama mereka. Makanya sekarang gue lagi kejar kerjanya dulu nih gitu. Menurut lo Rafathar apa Rayansa yang menurut lo banyak kehilangan momen? Rafathar lah. Kalau Rafathar itu banyak banget kehilangan karena waktu itu kan bener-bener gue masih aktif-aktif ya, sehari mungkin 4-5 acara dan kalau Rayansa sekarang udah di fase gue lagi sudah menebar semuanya, lagi coba untuk menjaga agar tetap. Kalau dulu waktu Rafathar kan gue masih menebar, masih lompat ke sini untuk menjaga semuanya. Kalau Rayansa ini udah gue tebar lagi tinggal tunggu-tunggu tapi gue jaga-jagain gitu. Jadi waktunya udah nggak kayak dulu gue kehilangannya. Kalau Rafathar mah bisa aja gue seminggu nggak ketemu sama dia. Ibaratnya gitu. Kalau Rayansa enggak. Dan sekarang coba kalau ngomong sama Rafathar lu bisa. Rafathar kan nanti pasti udah gede akan nonton podcastnya akan mengerti. Lu ungkapkan kesedihan lu sama Rafathar apa? Buat Rafathar, papa tuh sedih kalau Rafathar tuh ya sekarang Rafathar udah besar, tapi kalau udah diajak pergi tuh pasti udah nggak mau karena papa tuh ada ngerasa waktu dulu Rafatharnya balita, papa tuh nggak banyak waktu buat Rafathar. Jadi papa tuh banyak ngerasa, aduh, kok Rafathar udah besar sekarang ya. Pas sekarang papa lagi udah mencoba memiliki waktu yang lebih berjarak, lebih banyak waktu kosong. Papa juga menyadari mungkin Rafathar juga sekarang memang udah besar, jadi kok papa ajakin pergi, Rafathar mau main sama teman-teman. Iya juga sih, karena Rafathar usianya juga udah 7 tahun, mungkin mau punya teman. Jadi tapi papa tuh suka sedih gitu kalau misalnya Rafathar, apalagi kalau nanti Rafathar SMP, SMA, Rafathar udah tambah punya teman lagi, nanti Rafathar juga punya kesibukan, mungkin waktu sama papanya juga nggak banyak ya. Tapi papa juga ngerti ya, memang Rafathar juga harus berkembang dan punya teman yang banyak. Tapi Rafathar jangan lupa sama papa ya, papa sayang sama I love you Rafathar. Wow, gitu keren ya. I feel you. You feel me. Yo, alright baby. Pertanyaan terakhir, Pi. Ketakutan terbesar apa dalam hidup lo sekarang? Gue cuman takut mati cepet kayak bokap gue. Oh ya? Jadi gue tuh selalu dihantui itu karena bokap gue meninggalnya umur 46, 47 tuh. Iya.
Jadi gue suka ngerasa, aduh kayaknya ritme kerja keras gue gini, ya tapi kan semua qadarullah sih, memang takdir Allah. Tapi wah kalau gue matinya muda, padahal nih gue pengen yang gue lagi siapin sekarang itu sampai umur gue 40 tahun, gue udah kerja, mudah-mudahan syutingnya bisa jadi hobi lah gitu. Dengan udah yang, tapi kan kalau gue mikir-mikir, kalau Allah kasih nih umur 40 seperti apa yang gue mau, tapi gue berarti menikmati hidup nggak lama dong kalau matinya muda gitu. Tapi ya udahlah, ya gue cuman takut itu aja. Karena gue tuh suka ngitung-ngitung. Kayak bokap gue gitu. Bokap gue kasihan juga ya. Nggak ngelihat gue nikah. Nggak lihat lo sukses sekarang. Cucu gitu. Ntar gue kayak dia nggak ya? Gitu. Padahal kan, ya ibaratnya waktu gue sama Rafathar tuh udah banyak hilang. Masa pas gue mau ngelihat dia sengaja menikah, ya gue udah nggak dipanggil gitu. Cuman itu aja sih yang gue takutin. Kalau yang lainnya gue nggak ada takut. Nggak pernah takut apapun ya? Oh ya. Kecuali itu ya? Takut salah pasti. Tapi maksudnya ya manusia kan tempatnya salah. Gue takut kalau salah-salah terus. Tapi bukan itu mah ketakutan yang kecil lah. Tapi ketakutan yang besarnya itu, aduh kalau gue mati udah kayak bokap gue, mana ya gitu. Sedangkan gue tuh punya cita-citanya ya itu selalu gue bilang, kalau orang kan selalu bilang life begin at 40. Kalau gue pengen bener-bener life happy from 40. Maksudnya umur gue 40 tuh ya gue mau enjoy life aja. Karena kalau uang kan kita cari terus memang nggak berhenti-berhenti aja. Ya udahlah, yang penting kita udah tahu mana yang kita ini, ya udah orang mau ngomong apa ya terserah, ya I did it my way aja. Enjoy your life. Enjoy. Kita ke Amerika bareng gimana? Setuju nggak? Akhir tahun. Oke, let's go. Siap. Thank you, Vi. Thank you, Pak. Udah mampir ke rumah Uya ini. Up. Sukses terus, dan gue pengen segera lo IPO. Gue pengen nanti pre-sale-nya gue diajak ya. Gue kasih sell pokoknya. Ya, gue ikutan, gue beli saham lo nanti. Siap. Jadi Uya juga pemegang saham Rans. Wih, luar biasa. Top. Sukses, salam buat Gigi. Terima kasih. Saya Rafathar. Terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai